Pendaki ini dihadang sosok penghuni Gunung Arjuno karena meracap di situ. Kok bisa-bisanya ya sampai dia harus kehilangan nyawanya? Waduh, aneh juga nih kadang-kadang ya. Nah, gimana kejadiannya? Yuk langsung saja kita simak ceritanya. Jadi guys, di tahun 2005 lalu, Bian, seorang pendaki asal kota Malang, mendaki ke Gunung Arjuno via Tretes. Nah, waktu itu dia mendakinya ditemenin sama 6 orang temennya. Lalu setelah berhasil mencapai puncak, turunlah lagi mereka menuju pos pondokan dan bermalam di situ. Dan keesokan paginya, sekitar jam 8, Bian ini pergi ke sumber mata air sama satu orang temennya buat ngambil persediaan air selama di perjalanan nanti. Cuman nih guys, entah ada setan apa, tiba-tiba Bian ini pamit sama temennya buat melipir ke semak-semak. Ya temennya tadi mikir mungkin Bian ini mau buang air kali gitu kan. Tapi setelah beberapa lama ditungguin, akhirnya dia balik lagi tuh sambil senyum-senyum ke temennya. Dan disinilah awal mula petaka yang menimpa dia sama rombongannya. Jadi pas mau bergerak turun, mau keluar dari itu pondokan, tiba-tiba di sekeliling mereka udah banyak berbagai sosok mengerikan mengepung pondokan mereka. Mulai dari sosok pocong, sosok kuntilanak, kakek-kakek berwajah hancur, dan berbagai bentuk sosok siluman aneh. Itu semua mereka ngumpul di situ sampai mengepung itu pondokan. Jadi udah kayak orang mau tawuran aja gitu. Dan sosok-sosok itu kayaknya nggak ngebolehin mereka buat turun. Sontak Bian dan rombongannya kan bingung di situ. Ada apa ini? Ada salah apa kita sampai dihadang dan nggak boleh turun? Padahal sebelumnya kan mereka aman-aman aja gitu, bisa mencapai puncak. Nah, akhirnya satu-satu dari rombongan mereka nyoba keluar tuh. Dan ternyata sosok-sosok itu diem aja, nggak ngerespon. Sampai semua rombongan udah berkumpul di depan pondokan buat siap untuk turun. Dan tinggal Bian sendiri yang belum keluar dari itu pondokan. Lalu dipanggillah Bian nih sama temennya. Bian, ayo keluar cepet kita mau berangkat ini. Nah, pas Bian nih baru ngelongoin kepalanya keluar gitu, tiba-tiba itu sosok langsung bereaksi, siap menyerang Bian. Dan ternyata yang mereka incer dari tadi itu Bian. Akhirnya ditanyalah tuh si Bian kan, Yan, emang kamu habis ngapain sampai penghuni di sini marah? Awalnya Bian ini nggak ngaku, nggak kok, gue nggak ngapa-ngapain di sini. Nggak mungkin kata teman-temannya ini kan, pasti ada penyebabnya. Karena pasti semua kejadian itu ada hal penyebab yang lu lakuin. Akhirnya setelah didesak, dia ngaku juga tuh. Iya, maaf katanya. Saya hilap kata dia. Tadi waktu di mata air itu saya melipir ke semak-semak bukan buat buang air, tapi buat masturbasi gitu. Astagfirullahalazim, istighfarlah mereka semua di situ. Akhirnya mereka berusaha buat minta maaf ke sosok-sosok itu. Kami minta maaf atas perbuatan teman kami. Dan kami janji dia nggak bakal lagi ngulangin perbuatannya. Dan nggak bakal balik lagi ke gunung ini. Tapi respon dari makhluk-makhluk itu tetap aja nggak nerima. Sampai tiba-tiba datang hujan badai deras banget. Akhirnya mereka balik lagi tuh masuk ke pondokan. Nggak jadi tuh nerusin perjalanannya. Sampai menjelang malam itu hujan angin kencang masih terus ngeguyur. Sekitar jam 10 malam, Bian nih yang tadinya lagi duduk aja ngeringkuk gitu kan sambil megangin lututnya, tiba-tiba kayak ada yang narik kakinya dari depan. Terus posisi dia yang awalnya duduk
jadi telentang, dan tiba-tiba saja dia nyekik lehernya sendiri gitu. Kayak ada yang ngegerakin. Sontak teman-teman yang lain berusaha buat ngelepasin. Tapi ternyata tenaganya Bian terlalu kuat. Jadi kayak bukan tenaga dia gitu kan. Sampai beberapa saat kemudian dia udah mulai lemes dan terkapar. Ternyata Bian menghembuskan napas terakhir di pondokan itu. Wih, ngeri guys. Akhirnya beberapa orang dari rombongan mereka mutusin buat turun duluan, buat nyari bantuan ke bawah. Dan sekitar jam 2 dini hari datanglah tuh ranger sama tim SARS buat mengevakuasi mereka sampai ke base camp. Oke guys, gitulah kisahnya yang terjadi di tahun 2005 lalu di Gunung Arjuno. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Janganlah ngelakuin hal-hal aneh di gunung. Karena kita nggak tahu kan, mungkin banyak makhluk-makhluk lain yang nggak suka kalau rumah mereka kita kotorin semua kita. Oke guys, seperti biasa kalau kalian suka dengan kisah tadi, langsung aja tekan tombol like dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang dapat memberikan kita pelajaran. Oke, terima kasih sudah menyimak. Gue Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.